I really wanna be like Muhammad Ali. Rebellious terhadap pendidikan. Beasiswa. Itu end to end. Bahasa Gen Z-nya woke, ya kan? Orang-orang lebih woke kita kemarin. Kali ini kita akan membahas beberapa istilah dan idiom dari Anies Baswedan di podcast Magna Talks. Sekarang kita akan bahas 10 poin saja. Without further ado, kita simak videonya. 2024 kemarin menjadi tahun yang sangat menarik. Saya rasa tahun politik dan yang melibatkan sekali banyak mungkin suara baru, Pak. Salah satunya di sosial media lebih kritis atau bahasa Gen Z-nya woke, ya kan? Orang-orang lebih woke kita kemarin. Woke. Secara sederhana, woke artinya sadar secara sosial dan politik, terutama terhadap isu ketidakadilan, diskriminasi, dan rasisme. Dalam bahasa gaul, istilah ini dipakai untuk menyebut orang yang dianggap melek terhadap isu-isu tersebut. Namun dalam perkembangan terakhir, terutama di barat, woke sering dipakai secara sarkastis atau negatif untuk menyebut orang atau kelompok yang dianggap terlalu sensitif atau berlebihan dalam memperjuangkan isu keadilan sosial. Kata ini sendiri berasal dari bentuk lampau atau past tense dari verb atau kata kerja wake, yaitu bangun atau terjaga. Saya merasa terhormat karena dapat undangan-undangan untuk bisa ngobrol. Oke. Kan hampir semuanya sifatnya solicited, di mana saya diundang dan saya memenuhi. Solicited artinya diminta. Lalu apa bedanya dengan asked atau requested? Solicited ini digunakan dalam konteks bisnis dan hukum, sedangkan asked dan requested itu digunakan dalam konteks yang lebih umum dan kasual. Itu juga, jadi inspirasi saya itu siapa? Muhammad Ali. I really wanna be like Muhammad Ali. I really wanna be Muhammad Ali. Saya benar-benar ingin menjadi Muhammad Ali. Kenapa saya mengangkat ungkapan ini dalam video ini? Karena kalimat ini sebetulnya secara gramatikal keliru atau grammatically incorrect. Pak Anies sebetulnya menceritakan masa kecilnya yang ingin menjadi Muhammad Ali. Dan seharusnya beliau menggunakan bentuk past tense. Beliau di sini kurang tepat menggunakan tense-nya. Tapi ini bukan masalah. Sekali lagi saya tekankan, ini bukan masalah. Kenapa? Dalam percakapan atau conversation, kita nggak perlu terpaku pada grammar atau tenses yang tepat. Yang utama dalam percakapan adalah pesannya tersampaikan. Pengirim dan penerima pesan sama-sama paham apa yang mereka sampaikan. Dan inilah yang ingin saya tekankan bahwa jika kita ingin belajar conversation, kita nggak perlu memikirkan grammar, apalagi tenses. Saya seringkali menemukan tokoh-tokoh publik di dalam atau di luar negeri keliru secara gramatikal ketika bercakap-cakap, but that really doesn't matter at all. Get it? Lanjut. Periode saya merasa Rebellious terhadap pendidikan. Rebellious artinya memberontak atau suka melawan aturan, otoritas, atau kebiasaan yang berlaku. Sambil lulus SMA, yang penting masuk kuliah. Habis masuk kuliah, habis itu you have the liberty untuk mau milih kegiatan apapun juga. Liberty artinya kebebasan. Kalau bahasa sekarang, kira-kira orang tuanya ngecek passionnya anak ini apa sih gitu kira-kira. Ya. Passion artinya rencana. Saya sudah pernah menyinggung kata ini di video ini nih. Jadi saya ini tidak diberitahu sama orang tua saya, Anies, membaca itu bagus ya. Membaca itu penting ya. Membaca itu untuk masa depan ya. Subliminal sekali berarti. Enggak dikasih tahu gitu. Subliminal artinya tersembunyi. Contohnya, subliminal message artinya pesan tersembunyi. Kalau saya nanti punya pekerjaan, saya ingin pekerjaan yang satu, intellectually growing. Memungkinkan saya untuk intellectually growing. Yang kedua, pekerjaan yang saya economically sufficient. Kemudian yang ketiga adalah socially impactful. Dah 3 itu aja. Intellectually growing artinya tumbuh secara intelektual. Economically sufficient artinya cukup secara ekonomi. Socially impactful artinya berdampak sosial. Kita punya misi, kita rumuskan misi itu dengan benar, lalu kita mulai mengerjakan. Execute the idea. Execute the idea. Melaksanakan gagasan atau merealisasikan gagasan. Saya ingin membahas sedikit tentang kolokasi kalimat ini. Apa itu kolokasi? Secara sederhana, kolokasi adalah pasangan kata alami yang biasa digunakan oleh penutur asli. Misalnya, make a mistake, bukan do a mistake.
Penggunaan make secara kolokasi benar dan natural daripada do. Contoh lain, strong T bukan powerful T. Nah, execute the ID secara tata bahasa atau grammar, kalimat ini tidak salah, tapi dalam pemakaian sehari-hari atau profesional, frasa ini jarang digunakan. Kata kerja execute lebih lazim berkolokasi dengan plan, strategy, program, project, atau task. Lalu kata kerja apa yang benar dan natural digunakan untuk the idea? Kita bisa gunakan implement the idea, carry out the idea, put the idea into action, bring the idea to life, atau turn the idea into reality. Contoh kalimatnya yaitu, we need to implement the idea quickly. The team carried out the idea successfully. She put her idea into action and started a new business. Jadi, execute the idea secara gramatikal bisa dipakai, tapi kolokasinya kurang natural. Paling tepat gunakan implement atau carry out atau put into action. Itu penjelasan ringkas tentang kolokasi. Mari kita lanjut. Yang namanya pengelolaan beasiswa itu end-to-end. Yang terakhir adalah end-to-end, yang artinya menyeluruh dari awal sampai akhir. Dalam konteks pengelolaan beasiswa, istilah end-to-end biasanya berarti proses beasiswa dikelola secara menyeluruh, dari awal sampai akhir, bukan hanya pemberian dana saja. Jadi, end-to-end dalam konteks pengelola beasiswa berarti proses lengkap yang ditangani penyelenggara beasiswa mulai dari perencanaan sampai pasca beasiswa. Contohnya, ikatan dinas, alumni network, atau jejaring antar alumni, atau career support, atau dukungan untuk pengembangan karir. Oke, sekian video ini sampai di sini saja ya. Jika kalian suka, saya akan buatkan bagian 2 dan seterusnya. Komen saja di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!